Sempat absen karena kesehatan, ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali dipanggil penyidik Kejaksaan Agung untuk diperiksa hari ini. Febri Adriansyah akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Pemanggilan Febri hari ini menjadi yang pertama tanpa didampingi advokat Hotman Paris Hutapea. Sebelumnya Kejagung menjadwalkan pemeriksaan 4 orang pada Rabu lalu. Namun Febri tidak hadir dengan alasan kesehatan, sementara satu saksi lainnya, NH, mangkir tanpa keterangan. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru, kita akan bergabung dengan rekan Hadisti Arifah. Ya, selamat siang rekan Hadisti. Apakah Febri sudah tiba di Kejaksaan Agung pada hari ini? Ya, selamat siang Pram, Syafa dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda atau pergerakan yang signifikan terkait kedatangan mantan Jampitsus Febri Adriansyah di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Memang hari ini Febri Adriansyah dicadwalkan untuk menjalani pemeriksaan dengan atau bersama tim 9 yang dibentuk secara khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini untuk menangani kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah tersebut. Dan ini juga merupakan pemanggilan kedua atau pemanggilan ulang karena sejatinya Febri Adriansyah ini dicadwalkan pada Rabu 22 Juli lalu bersama dengan 3 orang lainnya yakni Don Rito, TS dan juga NH. Namun Febri Adriansyah dan juga NH ini absen dari panggilan pertama tersebut sehingga dicadwalkan kembali pada hari ini. Namun untuk hari ini kami menanti sejak dari pagi tadi hingga saat ini belum terlihat adanya pergerakan ataupun juga kedatangan dari Febri Adriansyah di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini. Nah, memang secara total pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini melalui tim 9 ini total telah mengeluarkan 4 sprindik dan sprindik terbaru ini adalah terkait dugaan tindak pidana pencucian uang terkait ditemukannya emas seberat 74 kg dan juga valuta asing yang bernilai mencapai ratusan miliar rupiah di kediaman Febri Adriansyah di kawasan Sentul, Jawa Barat. Dan sejauh ini juga memang pihak Kejagung telah menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara yang menyeret Febri Adriansyah ini, diantaranya adalah Don Rito selaku pihak swasta yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap hasil korupsi. Kemudian Febri Adriansyah sendiri juga tersangka dalam perkara atau dugaan korupsi atau tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan kewenangan hukum terhadap beberapa perusahaan seperti PT Asabri. Dan hingga saat ini kami masih menanti terkait apakah akan tiba sebentar lagi atau kapan nanti Febri Adriansyah memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini. Demikian Pram, Safa. Halo, baik. Bisa ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Wakil Jaksa Agung, Pak Jampitsus, Pak Jamintel, Pak Jamwas, serta rekan-rekan media yang saya hormati, baru saja telah dilaksanakan pelantikan pejabat eselon 1 di lingkungan Kejaksaan Agung, dan di depan kita telah hadir Pak Wakil Jaksa Agung beserta Pak Jampitsus dan Pak Jamintel serta Pak Jamwas. Pada kesempatan pagi ini ada yang ingin kami sampaikan terkait beberapa hal. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Kapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media yang saya banggakan. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus, baru saja kami dilantik oleh Pak Jaksa Agung. Ya, saya sendiri selaku Wakil Jaksa Agung. Pak Kun tadi
menjabat Jampitsus, kemudian Pak Leo Jampidum, Pak Harli Kabandiklat, dan Pak Patis selaku Kaban PPA, yang alhamdulillah telah berlangsung dengan cukup hikmat, ya. Dan tentu saja ini membawa banyak hal, ya, terutama bagi kami pejabat baru dilantik, ya, untuk melaksanakan, ya, berbagai arah kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung, ya. Termasuk juga kami diminta oleh beliau, ya, untuk terus melakukan sinergitas, ya, koordinasi antar lintas bidang, ya, termasuk di internal kami yang mungkin perlu kita lakukan untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Yang berikut, teman-teman sekalian, media yang saya hormati. Kami juga tentu mohon dukungan, ya, mohon kemudian support dan doa teman-teman media, ya, dan masyarakat terhadap tugas-tugas ke depan yang hemat kami semakin berat, ya, dengan tuntutan dinamika masyarakat yang semakin kuat, ya, untuk terus kami bisa menciptakan, ya, penegakan hukum yang sesatu sisi tegas, ya, namun pada sisi lain kemudian juga humanis, ya, dalam rangka menegakkan hukum yang baik pada masyarakat, ya. Itu mungkin dari kami, dan kami sekali lagi terima kasih atas dukungan. Nah, tes masuk. Ya. Ya, Standby aja sih. baik. Ya pemirsa, hari ini Jaksa Agung baru saja melantik 5 pejabat baru di Kejaksaan Agung. Salah satunya adalah Kuntadi yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Hal ini tadi diumumkan pemirsa oleh Wakil Jaksa Agung Asep Mulyana dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Pada intinya seperti itu. Sekali lagi kami mohon dukungan, doa restu teman-teman sekalian dan masyarakat Indonesia pada umumnya, ya, agar kami bisa melaksanakan amanah ini dengan baik, ya, sesuai dengan harapan kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya pemirsa, kita awali informasi hari ini dari sebuah mobil Alphard yang menerobos lampu merah zebra cross di halte Trans Jakarta Bundaran HI ini viral di media sosial. Ya pemilik mobil bahkan sempat turun dan cekcok dengan pihak keamanan di sekitar lokasi yang menegur pemilik mobil. CCTV merekam detik-detik aksi terobos lampu merah zebra cross yang dilakukan oleh kendaraan mewah. Peristiwa itu diketahui terjadi di depan halte bus Transjakarta Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang petugas keamanan yang kebetulan ikut menyeberang bersama para penjalan kaki panik hingga sontak menggedor bodi mobil yang menerobos lampu merah penyeberangan orang. Mobil pun seketika berhenti dan disusul turunnya 2 pria mengenakan baju batik.
Setelah sempat terlibat cekcok mulut, kedua pria tersebut kemudian membawa petugas security ke pos polisi Tamrin. Video rekaman yang diunggah ke media sosial seketika viral dan menuai beragam reaksi warganet. Sementara itu, polisi menegaskan kedua belah pihak datang ke pos Pol Tamrin untuk dimediasi di mana keduanya sepakat saling meminta maaf. Dari kedua belah pihak menghubungi anggota Pospol kami, Pospol Tamrin, meminta bantu untuk dimediasi. Pada saat dan telah dilaksanakan mediasi pada hari itu juga, dan kedua belah pihak sepakat saling memaafkan. Namun kami menyampaikan bahwa apabila ada hal yang kurang berkenan atau yang belum merasa puas dari pihak manapun, kami silakan untuk membuat laporan. Sementara itu, terkait adanya pelanggaran lalu lintas serta indikasi dugaan pemakaian plat nomor palsu, saat ini telah diserahkan ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk ditindaklanjuti. Dari Jakarta, Raditya Jaya, A-News melaporkan. Ya, pemirsa, dari hasil penyelidikan dan rekam medis, Dr. Koas yang meninggal di kamar mandi penginapan di Kota Metro Lampung disebabkan sakit yang dideritanya. Ya, polisi memastikan tidak ada tindak pidana pada kematian korban. Penyebab kematian Muhammad Zulfikar Drakel, Dr. Koas yang ditemukan meninggal di kamar mandi penginapan di Kota Metro Lampung akhirnya diketahui. Setelah penyelidikan, pemeriksaan saksi dan analisa, serta hasil otopsi, Polres Kota Metro dan Polda Lampung menyimpulkan kematian korban bukan disebabkan oleh tindak pidana. Dari rekam medis milik dokter muda tersebut diketahui selama ini menderita penyakit yang membuat kondisi kesehatannya terus melemah. Namun polisi tidak menjelaskan secara rinci penyakit yang diderita. Hasil TKP, saksi, analisa oleh TKP kesimpulannya bahwa tidak ada unsur tindak pidana. Diketahui sebelumnya, pada 21 Juli lalu, Dr. Koas asal Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, ditemukan tewas di dalam kamar mandi sebuah penginapan di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Korban baru dievakuasi usai pengelola penginapan mendapat laporan dari rekan korban yang curiga korban tak dapat dihubungi dan juga tidak pernah keluar dari kamar selama 2 hari. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Listanto, A-News melaporkan. Pemirsa, tak hafal perkalian, seorang guru di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan diduga menganiaya sejumlah siswa SD. Ya, korban yang dipukul dengan menggunakan mistar kayu sehingga sejumlah siswa alami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang mengajar sebuah SD di Lubuk Linggau diduga melakukan kekerasan ke sejumlah siswa. Guru berinisial RP ini diduga memukul sejumlah siswanya dengan mistar kayu atau penggaris panjang berbahan kayu hingga korban mengalami luka lebam di tangan dan kakinya. Akibat tindakan kekerasan ini, siswa yang menjadi korban pemukulan mengaku mengalami trauma pasca kejadian. Setelah ditelusuri, ternyata penyebab oknum guru memukuli para siswanya karena tidak hafal perkalian. Pihak sekolah mengaku baru mengetahui kejadian ini usai orang tua siswa memposting ke media sosial tentang luka lebam anaknya akibat dipukul gurunya. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung memanggil guru RP untuk dimintai klarifikasi dan memanggil siswa serta orang tua siswa guna mengungkap kronologi kejadian. Saya selaku pimpinan di sini sangat menyayangkan kejadian ini dan saya tidak menginginkan adanya kejadian seperti ini. Ya. Jadi karena ini sudah terlanjur, sudah terjadi, kita tidak bisa lagi nela, ya. Jadi caranya ini kita selesaikan dengan cara baik. Sementara itu, orang tua siswa yang tidak terima dengan tindakan penganiayaan ini langsung melaporkan ke SPKT Polres Lubuk Linggau. 5 siswa datang bersama orang tuanya untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu apabila ada korban lain akibat dari perbuatan tersebut akan kita terima laporan.
Dugaan penganiayaan ini masih ditangani pihak kepolisian. Selanjutnya, penyidik akan memeriksa para korban, saksi maupun pihak terlapor guna mengungkap secara utuh kronologi kejadian sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Ya pemirsa, demi bisa bersekolah, sejumlah siswa di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur harus bertaruh nyawa. Ya, setiap hari mereka terpaksa menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu untuk menyeberangi sungai. Menggunakan kereta gantung terbuat dari kayu seadanya, anak-anak ini menyeberangi sungai di Desa Santan Ulu, Kutai Kartanegara demi bisa bersekolah. Kereta gantung ditarik sepanjang 45 meter menggunakan tali di atas aliran sungai. Kondisi ini berbahaya, terlebih jika hujan arus sungai meningkat dan jalan menjadi licin. Namun kereta gantung ini menjadi satu-satunya akses terdekat untuk ke sekolah. Jika tidak, mereka harus memutar jalan hingga sejauh 9 km. Kereta gantung dibangun secara swadaya oleh warga 6 tahun lalu. Tak hanya digunakan siswa, kereta gantung juga menjadi akses masyarakat untuk ke kebun dan lahan pertanian. Ini sangat bermanfaat. Itulah satu-satunya kami merancang ini, kereta gantung ini bisa naik sepeda motor dan orangnya. Itu karena itu yang tadi 9 kilo menjadi 2 kilo. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan khusus jika cuaca buruk. Misalnya hari hujan, lebat terus becek di sana, kami itu berikan kebijaksanaan, dia belajar secara online. Warga berharap pemerintah membangun jembatan agar anak-anak dapat berangkat ke sekolah lebih aman tanpa harus bertaruh nyawa setiap hari. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, sehari usai dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah dapur makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Ya, Sudaryono memastikan proses pembuatan makanan benar-benar higienis dan mengutamakan kualitas gizi. Selamat pagi, jam 3 pagi ya. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Bogor, Jawa Barat, Jumat dini hari. Para pegawai SPPG di Kelurahan Pasir Kuda, Bogor Barat ini sempat dibuat kaget dengan kedatangan Sudaryono. Sudaryono langsung mengecek proses pembuatan menu MBG dan memastikan dilakukan secara aman dan higienis. Sudaryono juga mengajak masyarakat untuk memfoto dan merekam menu MBG yang diduga tidak layak, kemudian melaporkannya. Ia juga mengancam dapur MBG bermasalah akan ditutup jika tidak segera melakukan perbaikan. Mayoritas hampir semua bagus. Apakah bagus semua? Belum. Mungkin ada 1-2 yang belum, itu yang kita perbaiki, itu yang kita kritisi, itu yang kita up. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up. Ya, dan kita akan kita perbaiki, akan kita tegur, akan kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik. Ya. Jangan sampai nilai setitik, kemudian rusak susu sebelanga. Ya. Rencananya sidak serupa akan terus dilakukan untuk menjaga kualitas menu MBG. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, krisis air bersih dampak kemarau dikeluhkan warga Bogor, Jawa Barat yang terpaksa memanfaatkan air kubangan untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, sementara warga desa Kosambi dalam Tangerang rela membeli air bersih. Dua bulan mengalami krisis air bersih akibat kemarau. Warga desa Barengko, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terpaksa memanfaatkan air kubangan yang keruh untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya kesulitan air, kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Tanaman padi gagal panen akibat minimnya pasokan air. Data desa mencatat 6 RW terdampak dengan sekitar 2.955 kepala keluarga mengalami krisis air bersih.
Ini Bu, Ke sini dari jam 4 pagi. Sampai? Udah bangun, ya berhenti kalau udah penuh di rumah. Baru berhenti. nanti Bu. Diindakin gitu. Diindakin dulu daripada nggak ada, Pak. Mau gimana lagi? Nggak ada lagi soalnya. Dampak kemarau juga sudah dirasakan warga Kampung Cirabun, Desa Kosambi Dalam, Mekar Baru, Kabupaten Tangerang. Warga rela antre mendapatkan bantuan air bersih karena sudah 2 bulan kesulitan air. Selama ini warga terpaksa membeli untuk pemenuhan air mulai dari tempat isi ulang hingga sumur tanah milik tetangga kampung. Warga berharap bantuan air bersih bisa diberikan secara rutin karena sangat meringankan beban masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.